Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Jadi kami mengerjakan proses untuk gudang gitu, warehouse app. Jadi setelah kita minggu-minggu sebelumnya diskusi, kita tuh mendapat ide untuk membuat eh, untuk manajemen gudang menggunakan aplikasi untuk otomatisasi proses yang sekarang sudah berjalan. Jadi eh, dari PM kita itu Naya ada usul jadi di tempat kerjanya tuh untuk proses gudangnya masih manual. Eh, Lalu kita ada ide untuk membuat manajemen gudang di lingkungan kerjanya gitu. Jadi kelompok kita tuh ada berkelompok beranggotakan 3 orang, ada Naya sebagai PM, lalu saya sebagai programmer satu dan Nisa sebagai programmer dua. Mungkin kita langsung saja presentasikan. Nah, karena saya di sini menggunakan Laravel, jadi untuk memanggil linknya perlu di PHP Artisan terlebih dahulu. Dan ini kita mendapatkan linknya baru bisa diakses apps. Nah, ini karena sudah ditambahkan login session, jadi ketika pertama kali masuk ke linknya, dia akan otomatis masuk ke login. Walaupun kita set, misalkan kita langsung ke dashboard, dia akan tetap ke login lagi karena belum ada proses login. Misalkan barang masuk, dia akan tetap melempar ke login. Hmm. Di sini kita akan login, misalkan contoh sebagai kita menggunakan dulu akun visitor. Jadi kita tuh bikin sign up untuk pembuatan akun, tapi dia statusnya hanya sebagai visitor. Dia tidak bisa akses menu yang lain karena untuk proses pembuatan akun role-nya sebagai manager atau yang lain itu di proses manajemen user gitu, bukan di sign up. Saya lupa nama kredensial. Oke, kita lanjut untuk proses loginnya. Misalkan kita buat dulu akun sebagai visitor. Kita bikin dulu akun, misalkan namanya Rudi. Namanya Rudi. Ini Rudi. Nah, ini kami sebagai visitor saja. Misalkan ini ya, untuk foto ini sign up. Ya, hasil baru kita diminta untuk login. Karena kita untuk proses pembuatan passwordnya tuh eh, tidak langsung di set passwordnya gitu, jadi kita ambil dari user tag-nya. Misalkan visitor, dia passwordnya juga visitor. Nah, ini untuk visitor hanya bisa mengakses dashboard saja, dia hanya bisa melihat kayak yang hanya tampil di dashboardnya di sini, welcome to Diansyah. Dia memberikan full name-nya, terus dia sebagai apa, di sini untuk statusnya total itemnya berapa. Di sini ada log aktivitas juga yang bisa dilihat oleh visitor. Lalu kita logout. Lalu kita akan login sebagai misalkan penjualan dulu. Nah, ini untuk penjualan, dia hanya bisa mengakses eh, barang masuk dengan delivery order dashboard, barang masuk, delivery order. Jadi
eh, orang penjualan tuh dia hanya dapat melakukan eh, proses bisnis dari gudang gitu. Misalkan ada barang masuk, dia yang manajemennya, lalu misalkan ada barang keluar, dia juga yang manajenya. Lalu logo kita coba sebagai manajer. Dia untuk manajer, dia karena biasanya manajer dia hanya butuh pencatatan stok dan melihat summary itu. Jadi untuk manajer hanya dapat mengakses stok dan summary saja. Misalkan stok saat ini, stok saat ini apa aja, lalu misalkan ada log perubahannya, misalkan barang masuk berapa, terus barang keluarnya berapa. Oke, itu untuk sistem dari manajer. Ini selanjutnya kita akan coba untuk staff. Untuk ini untuk login sebagai staff, dia hanya bisa mengakses dashboard, lalu item, kategori, barang masuk, proses bisnis. Jadi untuk staff dia bisa mengakses hampir bisa mengakses semua karena dia mungkin hampir memiliki kontrol penuh dari aplikasi kecuali untuk manajemen user karena itu hanya khusus admin saja yang bisa mengaksesnya. Jadi untuk staff dia bisa mengakses items, kategori, barang masuk, delivery order, stock, dan summary. Oke, kalau buat nah kita akan coba sebagai admin. Nah, ini untuk akses dari admin dia bisa mengakses seluruh menu. Mungkin ini menunya hampir mirip dengan staff, cuman hanya menambahkan user saja yang bisa diakses oleh admin saja. Oke, itu untuk session. Mungkin kita akan langsung masuk ke menu-menunya, apa saja yang dapat diakses oleh admin. Oke, di sini ada manajemen user. Di sini bisa melihat list-list dari user yang bisa mengakses aplikasi yang sudah terkreat. Nah, di sini tadi ada contohnya yang Rudy. Jadi dia pertama kali bikin akun sebagai user visitor. Dia hanya bisa mengakses dashboard saja, dan ini sebagai staff, admin, manajer, dan lainnya. Di sini bisa menambahkan user dan emailnya. Nah, bedanya dengan yang eh, dengan sign up, dia bisa langsung membuat role-nya misalkan sebagai admin atau sebagai staff. Jadi kalau di sini memiliki kontrol penuh untuk men-set role-nya untuk user. Di sini bisa choose file juga untuk penggunaan foto dari usernya. Kita random aja dan simpan dan choose akan sebagai staff atau manager.
Nah, dia udah terbuat ya, admin. Dan bisa diedit juga, misalkan dia ingin menaikkan role-nya, misalkan menjadi admin. Nah, sudah berhasil diperbarui dan statusnya sudah menjadi admin. Lalu di sini ada set password. Karena pertama kali buat akun dia tuh di set sebagai passwordnya tuh dari user type, maka kita eh, maka admin bisa men-set passwordnya untuk merubah password sesuai dengan keinginan dari usernya. Misalkan user ingin set passwordnya jadi dengan inginnya Rudy misalkan, maka bisa di set password di sini, tapi dengan syarat harus melewati admin gitu. Jadi karena hanya admin yang bisa aksesnya, jadi perlu melewati admin untuk merubah passwordnya. Kecuali memang dia sendiri admin gitu. Misalkan nomornya kita coba dulu loh. Tadi pertama kali bikin itu manager, berarti kita coba login ini passwordnya manager. Dia masuk manager karena awal set passwordnya dia sebagai passwordnya user type. Kita ubah set passwordnya, misalkan jadi nah, oh, di sini juga kita ada validasi juga Pak. Misalkan eh, passwordnya kurang dari 3 karakter gitu. Ini kita ada at least minta 6 karakter. Terus ini password baru, ada konfirmasinya, misalkan berbeda gitu. Dia ada notifikasi juga, misalkan password doesn't match. Misalkan nah, 123, Rahmat 123. Nah, ini berhasil dirubah menjadi Rahmat 123. Misalkan kita logout, lalu Rahmat 123. Nah, ini kita berhasil karena eh, nama Rahmat sudah diganti passwordnya dengan Rahmat 123. Kita bisa login sebagai Rahmat. Oke, itu untuk eh, manajemen user dan bisa dihapus juga. Jadi akan kembali kalau dia login sebagai Rahmat karena ya akunnya sudah terhapus gitu. Kita kembali ke sini, mungkin kita akan maju ke step berikutnya, yaitu kita ke item. Di sini kita untuk menambahkan list item yang jadi ini itu master data dari item yang available di gudang gitu. Misalkan di gudang tuh ada item apa saja sih, atau misalkan dari perusahaan tersebut ada memiliki produk apa aja yang akan ditampung di gudang, maka di set dulu di sini. Di sini tuh di set dengan nama barang, kategorinya apa, lalu tebalannya juga berapa. Oh, mungkin untuk eh, kita juga untuk hal yang lainnya kita juga sudah menambahkan pagination untuk list barang. Ini untuk pagination sebenarnya udah di seluruh tampilan grid udah ada pagination sih. Hanya saja di setnya berbeda. Contohnya kayak yang stok. Di sini kita setnya per 20 untuk pagination. Nah, kembali ke item. Di sini misalkan kita bisa menemukan item, nama barangnya misalkan Venus, ketebalannya 11. Nah, ini kategorinya apa? Nah, ini kategorinya tuh dia berelasi dari tabel kategori dan ini per paletnya berapa. Nah, ini sudah tertambah nih.
bisa kita edit juga untuk ketebalan, jumlah palet, dan namanya juga bisa dirubah. Sudah terganti, kita bisa hapus. Oke. Mungkin untuk items hanya seperti itu karena ini master data ya. Tidak banyak, hanya grup kategori pun sama, kurang lebih seperti item, dia ada proses grupnya. Saya tambah kategori, kategorinya, jenisnya, kodenya, misalkan. Nah, ini kita sudah menambahkan data kategorinya. Saya edit juga. Ini sudah teredit, lalu bisa juga kembali. Oke, itu untuk kategori. Ya, mungkin untuk proses yang eh, proses bisnisnya dari barang masuk. Nah, jadi mungkin saya akan jelaskan. Jadi di sini tuh ada kode barang. Nah, di sini tuh ada button. Di sini tuh untuk apa? Jadi dia tuh untuk menampilkan detail dari barang tersebut. Misalkan untuk kode bongkaran ID 22. Nah, dia bisa menampilkan detailnya. Eh, Sebenarnya kayak teman mungkin ini detail tambahan, surat jalannya apa. Nah, mungkin lebih ke kita fokus ke sini. Jadi detailnya itu untuk menampilkan barang masuk ini isinya barang apa aja gitu. Misalkan dengan surat nomor PO sekian, barang apa aja sih yang masuk ke dalam gudang. Jadi kita bisa set ini tuh lebih dari satu barang. Contohnya seperti ini. Nah, ini barangnya bisa masuk lebih dari satu. Misalkan ingin masukkan dua item atau tiga item lebih juga sebenarnya bisa. Nah, contohnya seperti ini. Ada dua item yang berbeda. Lalu di sini ada status juga. Mungkin sembari dipraktekkan, bikin dulu misalkan tanggal berapa, misalkan hari ini, terus surat jalannya misalkan PO 90, ini keterangannya barang baru. Ya, langsung diminta untuk barang apa saja untuk PO ini yang masuk. Kita bisa pilih ini jumlahnya berapa, 100 misalnya. Kita pengen nambah lagi barang, bisa tambah barang, lalu saya masukkan 200 barang masuknya. Dan terus barang berikutnya misalkan mungkin barangnya 300. Kalau kita tambahkan barang ini di set 100, ternyata tidak jadi atau ada kesalahan. Dan setelah dikalkulasi ternyata tidak presisi untuk jumlahnya, bisa dihapus. Kalau simpan, ini sudah tersimpan barang item berhasil ditambahkan. Hanya saja statusnya masih sebagai draft. Nah, selama statusnya sebagai draft, barangnya belum dianggap masuk ke dalam gudang. Jadi mungkin untuk uh, pembuatan surat jalan segala macam sudah dibikin gitu. Ibaratnya kalau pesan barang sudah pre-order gitu. Nah, ini kita sebagai masuk gitu.
paling baru dia yang paling atas. Kita udah set ini keterangannya apa seperti yang tadi kita buat. Lalu misalkan kita bisa cek detailnya juga, kita bisa edit juga info gitu atau mengubahnya. Ini lebih 5.000 dia belum, karena statusnya masih draft, dia masih dapat diubah dan dihapus. Misalkan pengen hapusin eh, data nomor 2 kita hapus. Jadi sisa tinggal 2 produk saja yang akan masuk ke dalam gudang atau 2 item. Kita bisa tambahkan juga, misalkan item dari sini tuh masih belum sesuai atau kurang, kita bisa tambahkan produk yang sama atau produk yang berbeda juga. Simpan barang, dia otomatis menambahkan. Kita akan coba selesaikan bongkaran. Lalu ada notifikasi apakah ini final. Setelah ini tidak bisa diubah datanya. Oh, mungkin sebelum itu kita cek dulu. Nah, kita juga bisa edit dari bongkarannya gitu. Tanggal masuknya kapan kita bisa ubah, nomor suratnya dan keterangannya juga. Kan barang masuk tadi, nomor PO-nya jadi sudah terupdate. Kita coba selesaikan bongkaran. Dan ini statusnya berubah menjadi down. Lalu ada info bongkaran ini sudah selesai atau tidak dapat diubah. Dan aksi yang tadi pun sudah hilang karena statusnya sudah down. Jadi dia tidak bisa diubah dan tidak bisa diapa-apakan lagi datanya. Status barang masuk diperoleh dan stok berhasil ditambahkan. Nah, jika statusnya sudah down, maka stok akan bertambah di warehouse gitu. Berarti kita sudah anggap barang tersebut sudah masuk ke dalam gudang. Dan di sini juga akan tampil statusnya sebagai down. Dan di sini aksinya pun hilang, tidak bisa diedit dan dihapus. Mungkin ini catatan yang kemarin Bapak sampaikan. Kita tuh di sininya aksinya masih ada, tapi sekarang kita udah hide karena proses statusnya sudah down. Oke, ini untuk list-list yang pernah kita buat. Masih ada yang statusnya draft, masih ada yang sudah down juga. Oke, mungkin itu untuk barang masuk. Jadi kita anggap barang yang tadi kita create dengan produk ini dengan kuantiti sekian tuh dia sudah masuk ke dalam gudang. Mungkin untuk memastikannya kita bisa cek di sini. Ini untuk barang yang tadi kita tambahin terus 5.000. Di log perubahannya juga dia menambah dan dia ngasih keterangan juga di ID berapa, jadi tambahkan di finalisasinya tipenya apa, apakah masuk receiving, apa keluar dari order, jumlahnya juga yang masuk berapa plus berapa. Nanti dia akan menambahkan kuantitinya ke stok saat ini. Jadi kita bisa cek stok yang saat ini available apa aja yang tersedia gitu. Oke, ini untuk barang masuk. Kita delivery order. Delivery order itu untuk proses keluarnya barang dari gudang. Oke, saya jelaskan mungkin ini hampir kurang lebih mirip sama dengan barang masuk. Untuk nomor DO ini kita bisa cek detail juga, sama seperti itu. Misalkan statusnya sudah down, dia tidak bisa diubah. Misalkan statusnya masih draft, dia bisa menunjukkan dan mengedit atau menghapus. Ini sambil berjalan juga kita coba akan buat nomor DO 90 3344. Tanggalnya misalkan hari ini juga keluarnya atau hari ini. Tujuannya apa nih? Misalkan kita bisa save tujuannya apakah barang keluar itu sebagai stok atau dijual atau dan lain-lain juga bisa. Misalkan untuk stok keterangannya misalkan barang untuk stok gudang B. Jadi kepindahan misalkan gitu untuk dari gedung gudang A
Misalkan anggap warehouse ini gudang A gitu. Terus kita akan move on ke barangnya ke gudang B. Jadi barangnya keluar dari gudang A. Jadi kita bikin delivery order. Di sini untuk detailnya, tujuan stok segala macam. Nah, kita bisa tambahin barang juga, apa barang yang mau keluar. Aset 1000, barang lagi, misalkan di 18 M8, kita 200, terus triplek 3 ada 50. Oke, misalkan seperti ini. Juga bisa dihapus, atau ditambahkan ulang. Oke, simpan barang. Oh, berhasil ditambahkan. Oke, kita cari DO-nya. Kita bisa lihat detailnya juga, seperti barang masuk kurang lebih hampir sama sih. Ini bisa edit juga, misalkan konfigurasinya jadi 51. Untuk barangnya juga bisa kita edit, misalkan jadi yang 15 mili, tadi 18 mili. Bisa hapus juga, atau bisa menambahkan ulang 51. Dan ini sudah tambahkan, kita finalisasi stok untuk mengubah statusnya dari draft menjadi out. Jadi sama mungkin kurang lebih juga untuk statusnya masih draft, dia bisa edit, hapus. Di sini juga untuk tanggal masuknya, nomor PO-nya, dia bisa set. Tujuan dulu bisa diubah menjadi jual, kami jual nomor, sudah berubah. Untuk hapus juga bisa, misalkan kita ini akan kita proses dulu. Dia berhasil dihapus karena stoknya belum keluar secara fix gitu, karena statusnya masih draft, jadi masih bisa dihapus. Kita finalisasi stok, kita perhatikan ininya, misalkan BB ngalamin 9 mm, jumlah keluarnya 1000, multi yang 15 mm, 8, 200, triple 3 mm, bisa kita finalisasi. Nah, ini kita menambahkan validasi juga untuk stok. Misalkan untuk item BB ngalamin 9 mm, kita cek di stok. Dan tadi kita mencoba mengeluarkan 1000, tapi stok yang tersedianya 500. Maka dari itu akan muncul error karena dia melebihi stok yang ada. Berarti kita antara mengubah mengurangi kurang dari atau sama dengan quantity yang tersedia di stok, atau eh, ada menunggu barang masuk lagi baru dia dari ordernya bisa di down gitu atau di out. Jangan kita kurang saja quantity-nya. Finalisasi. Berarti yang ini juga masih kurang. Item multi 15 mm, kita coba keluar 200, kita cek di sini yang 8 15 mili. Oh, untuk yang ini malah dia belum ada sama sekali stoknya, jadi belum pernah ada barang masuk dengan item ini. Mungkin kita ganti pakai yang ada, misalkan kita cek di stok. Mungkin yang ini, mungkin ngalamin 9 mm. Edit, multi ngalamin 9.
Kita cek apakah sudah bisa di stop. Item dulu 9 mm. Oh, tidak cukup. Oh, ini stoknya ada 60. Tadi 15 mm. Ini berarti edit pakai yang 15 mm karena atau edit aja kuantitinya jadi 40. Coba. Nah, ini berhasil. Statusnya sudah menjadi out. Ini sudah selesai. Item tidak dapat diubah. Ini berarti dengan eh, nama barang ini, terus multi triplek, dia akan mengurangi jumlah quantity ini karena sudah kita anggap barang ini sudah out dari gudang. Nah, ini juga sudah tidak bisa diedit atau dihapus karena barang sudah keluar. Jadi kita kalau lihat detailnya, nanti kita akan cek di stoknya. Nah, ini tadi berkurang. Lalu yang ini juga tadi kurang lebih 400-an berapa gitu. Sekarang jadi sisa 200. Ini tadi kita kuantitinya ada 60, kita ambil 40, jadi sisa 20. Terus kita tadi tuh ngeluarin triplet 3 mm alba. Kuantitinya jadi berkurang 51, jumlahnya berkurang 51. Oke, nah, di sini juga ada, kita bisa cek. Jadi kita barang ada pengeluaran DO sekian dengan tanggal sekian, ID-nya 22. Untuk tadi yang barang masuk juga, ini yang barang keluar, tipenya keluar, jadi kita bisa cek. Oke, ini untuk pencatatan stoknya dan proses delivery order. Jadi untuk proses bisnisnya mungkin dari barang masuk delivery order, stoknya sudah kita jelaskan. Mungkin sekarang kita langsung ke summary. Ini kita punya ringkasan stok, misalkan stok yang hampir habisnya berapa. Stok yang hampir habis itu dia kuantitinya kurang dari 100. Misalkan sisa 7, sisa 20 yang seperti yang tadi dipakai. Dia akan tampil di sini. Lalu ada yang overstock. Overstock itu dia kuantitinya di atas 1000. Misalkan ada 1000 piece, dia akan tampil di eh, tampilan pada overstock. Nah, di sini ada dead stock. Dia dead stock itu yang dia tidak bergerak dari gudang selama 60 hari. Misalkan triplet ini, barang ini dia eh, tidak pernah keluar selama 60 hari. Jadi dia akan masuk dead stock. Jadi kita bisa cek misalkan barang apa sih yang dia tidak pernah keluar dari gudang gitu. Akhirnya kan ada barang yang kalau misalkan kita tidak menggunakan sistem seperti ini, kita tidak tahu misalkan barang yang di pojok atau yang di mana gitu, yang sebenarnya dead stock, tapi tidak ketahuan, jadi barang ini tidak pernah keluar. Jadi kita bisa trace juga barang ini tidak pernah keluar gitu. Lalu ini barang yang sering keluar selama 30 hari. Jadi selama 30 hari itu dia keluar berapa piece saja gitu. Ini untuk grafiknya. Untuk grafik sederhana ini misalkan kita masuk sekian, keluar berapa, masuk berapa, kita bisa cek berdasarkan grafiknya gitu. Hmm. Ini grafiknya tuh untuk seminggu terakhir. Jadi selama seminggu bisa kita cek berdasarkan grafik keluar berapa, masuk berapa, pertanggal berapa. Nah, ini untuk merah itu artinya dia barang keluar, dan untuk yang biru dia barang masuk. Oke, mungkin ini juga mungkin kalau dijelaskan, ini total items. Jadi total items yang tersedia di warehouse ini ada berapa? Kita saya menjelaskan dari
dashboardnya. Mungkin saya tadi kelupaan jelaskan dashboardnya. Lalu di sini ada barang masuk hari ini berapa, yang sudah barang masuk lewat dari barang masuk itu ada berapa piece gitu. Jadi totalkan jadi ringkasan detail di sini. Lalu ada keluar hari ini berapa piece. Jadi dia ngambilnya data hari ini, misalkan besok mungkin dia akan ngeriset lagi dari nol, karena ini hitungannya harian. Lalu pending DO, dia DO yang belum di masih draft, statusnya masih draft, masih ada dua. Oke, terus pending bongkaran, dia maksudnya pending bongkaran tuh yang masih statusnya draft di barang masuk. Di totalnya masih ada 13 yang masih draft. Oke, di sini dashboard summary singkatnya ini kurang lebih sama. Log aktivitas terbaru, jadi proses terkini apa aja gitu, berdasarkan date terbaru, jam terbaru. Oke, mungkin semua sudah eh, saya infokan untuk proses dari tiap namanya. Lalu ini logout untuk kembali ke proses login. Sudah login misalkan, karena sistemnya sudah kembali dari login, ini sudah tidak bisa langsung ngecek lagi. Oke, misalkan kita coba sebagai visitor, terus kembali misalkan bikin user baru. Itu ini sebagai visitor. Ini kan kita hanya sebagai visitor. Kita coba akses menu lain. Misalkan dari value order, nah, dia akan tampil seperti ini. Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Jadi forbidden karena dia sebagai visitor ini bisa mengakses dashboard atau logo. Akan kita coba barang masuk sama juga. Itu berlaku dengan pro lain juga, misalkan penjualan dia tidak bisa akses summary karena itu ranahnya manajer dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mungkin eh, mohon maaf misalkan ada kekurangan. Eh, ini maaf juga misalkan ini saya presentasi pada tanggal 1. Kayaknya itu juga untuk keterlambatannya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.